Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa wonge Roma iku nyuprih atau ngarepake sapa man ngarepake durron ing intan permata lissafinati maring perahu iku yargabu numpao sapa man menaiki sapa man wayahusu lan menyelam atau nyelamo sapa man nyelam bahron ing lautan summa turun nuli kari-kari ing intan permata hasora mongko hasil sapa man. Barang siapa yang menghendaki untuk mendapatkan intan permata, maka dia harus menaiki perahu. Kemudian setelah memastikan di dalamnya ada intan permata, yahusu menyelam ke dalam lautan, sumbaturun hasora, maka daripada itu dia akan memperoleh intan permata. Jadi syariat, thariqat dan hakikat. Hadza samratu tashbihi syariati bisafinati. Hadza utawi iki nadhom atau keterangan atas nadhom di atas iku samratu tashbihi syariati iku buahe ngumpamaake syariat. Hadza utawi iki iku nadhom iku samratu tashbihi syariati iku buai ngumpamaake atau nyerupaake syariat dan serupaake bisafinati kelawan perahu wa tashbihi thariqati lan nyerupaake thariqah bil bahri kelawan lautan. Monggo Bang Erbi. Wa tashbihil haqiqat lan nyerupake hakikat bidurri kelawan intan permata. Faka'annahu mongko kaya-kaya setuhune Kiai Musannaf atau Kiai Nazim Sayyid Abi Bakar Syatok maksudnya. Faka'annahu mongko kaya-kaya setuhune Kiai Musannaf atau Kiai Nazim iku yaqulu iku ngedawuh sapa Kiai Nazim ngedawuh idza arafta tatkala ngarepake sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono tasbih ya, tasbih dari syariat bis safinah wa tashbihit thariqati bil bahr wa tashbihil haqiqati bid durri. Faka'annahu mongko kaya-kaya setuhune Kiai Nazim iku yaqulu ngedawuh sapa Kiai Nazim idza arafta tatkala ngarepake sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono tasbih faqulu mongko ngucap sapa ingsun laka kedue sira man utawi sapa wonge iku arada ngarepake sapa man ngarepake adurra ing intan permata fa awalan mongko ing dalem kawitane iku yarkabu numpak sapa man numpak as-safinata ing perahu summanuli kari-kari yahusu berenang atau menyelam sapa man fil bahri ing dalam lautan summa yukhasidu nuli kari-kari ngasilake sapa man ngasilake ad-durra ing intan permata. Nadhom di atas memiliki sebuah gambaran bahwa Kiai Nazim di sini memberikan sebuah gambaran bahwa syariat itu diibaratkan dengan safinah, perahu. Kemudian thariqah itu diibaratkan atau diupamakan sebagai lautan. Lalu kemudian mentashbihkan atau mengibaratkan hakikat itu dengan intan permata sebagai sebuah tujuan akhir atau the final, bukan the final countdown, the final destination. Hakik syariat ibarat tunggangannya
Thariqah itu adalah bagaimana cara kita menata hati ketika kita sudah tahu bahwa di kedalaman laut bagian sini akan ada intan permata, maka dia diperintahkan untuk menyelam. Nah, kemudian mentasbihkan atau menyerupakan hakikat itu dengan intan permata. Jadi 3 perkara ini. Ini kita masih bicara tentang bait yang memberikan penjelasan atau memberikan keterangan tentang Thariqatul Auliya. Ya, satu fasal belum selesai ini ya. Satu bagian bait ini belum selesai. Baru dapat 9 kita ini ya. Sedikit-sedikit enggak apa-apa. Jadi seolah-olah Kiai Nazim di sini itu ingin berucap idza arafta dzalika, ketika kamu ingin menghendaki terhadap perkara-perkara di atas, beliau itu dawuh man arada durra fa awwalan yarkabus safinata, barang siapa yang ingin mendapatkan sebuah intan permata, maka syarat yang pertama fa awwalan yarkabus safinah, maka dia harus menaiki perahu. Pingin nanti ganjaran ya berarti sholat. Pingin hartanya bersih berarti zakat. Pingin dapat pacar ya piye ki demang. Sudah tahu caranya toh? Nah, mosok lali. Kalau saya sudah lupa jatuh cinta, kecuali jatuh cinta kepada orang. Yang Saihu yang bilang, bukan saya. Jadi fa'awwalan yargabus safinata. Nah, syarat yang pertama adalah dia harus menaiki perahu. Tsumma yaghusu fil bahri. Kemudian setelah tertata hatinya dan dia tahu di kedalaman laut sebelah sini ada intan permata, yaghusu fil bahri. Kemudian dia dengan segala perangkatnya agar dia tidak tenggelam, agar dia selamat ketika dia menyelam, agar tidak tersesat, ya. Ya menyelam kan juga harus ada caranya. Nggak mungkin kamu tiba-tiba seperti elang itu ya. Dulu ada film anak laut itu apa? Elang perak, atau seperti Pirate Caribbean aja tetap menggunakan kelengkapan agar dia tidak tenggelam. Dulu zaman kecil itu Bang RW film Hari Minggu itu loh, sebelum album Minggu kita, Elang perak dulu itu kan ada tuh. Pak RW nggak pernah nonton TV masa kecilnya ya. Kita nonton TV-nya di rumah Pak RW padahal. Elang perak ayo. Ya, elang perak ya, itu kan anak laut itu kan ya. Nah, itu anak laut itu. Himen itu dia kan pakai macan ya. Nah, jadi dia angkatan darat. Himen itu. Nah, jadi elang perak itu ya. Klasik sekali. Atau sayin saya. Untuk Power Rangers, kuku Power Rangers. Ya Allah, kolonial banget ini. Jadi di situ fa'awwalan yarkabus safinata tsumma yaghusu fil bahri, kemudian kita diperintahkan untuk yaghusu fil bahr, menyelam ke dalam lautan. Oh, pingin dapat intan permata kok tidak mau menyelam? Ya kalau cuman mau di pinggiran pantai berarti dapatnya hanya batu kerikil. Ya. Kalau mau masuk ke dalam, ya dia pasti akan mendapatkan intan permata. Kalau cuma di pinggiran pantai berarti dapatnya batu kerikil. Masih mending kalau batu kerikil beneran. Kalau tai kucing yang mengeras, ya. Nah, itu adalah langkah pertama sampai pada tahapan kita bisa mendapatkan yang disebut dengan dur atau intan permata. Jadi dalam bait ini atau dalam nadhom ini seolah-olah Kiai Musonef itu mengatakan barang siapa yang menghendaki agar dia mendapatkan sebuah dur atau intan permata, maka dia harus menaiki perahu, kemudian menyelam ke dalam lautan, kemudian baru dia mendapatkan dur atau intan permata. Nah, untuk mencapai makom hakikat ya berarti thariqah dan syariatnya tidak boleh kita tinggalkan karena itu mutalazimah. Ya, saling bertautan. Mata rantai itu tidak akan bisa disebut dengan mata rantai jika mata-matanya itu tidak tergabung menjadi satu ikatan secara keseluruhan. Ya. Nah, ini seolah-olah Kiai Nadim mau bilang seperti itu. Ki Demang,
Kalau kamu ingin mendapatkan Mbak Intan, maka satu, kamu harus mendekati omnya kira-kira. Jangan cuma mendekati, harus ada buah tangannya kira-kira kan. Ya, buah tangan oleh-oleh, campur tangan lewat siapa? Lewat omnya. Nah kemudian terakhir, kamu akan bisa mendapatkan Mbak Intan. Tergantung itu pula, ya, bagaimana garis tanganmu. Jadi campur tangan, buah tangan, tanda tangan kamu ke KUA. Kemudian apa namanya? Ada 5 kok. Pertama itu adalah campur tangan, buah tangan, tanda tangan, garis tangan. Yang terakhir garis tangan itu satu lagi itu apa ya? Wah, ada 5 itu yang serta tangan-tangan itu. Jadi kalau nggak mungkin dapat Mbak Intan, omnya Galaipol, sudah gitu ngerembuk omnya nggak bawa buah tangan, nggak diusir sudah, alhamdulillah itu. Nah gitu. Jadi fa'awwalan yarkabus safinata tsumma yaghusu fil bahri tsumma yuhassilu durra. Wal makna lan utawi maknani annaman stuhune wong iku aroda ngarepake sapa man ngarepake al haqiqata ing hakikat. Al musyabbahata kang den serupake apa hakikat bidurri kelawan intan permata falyattasif idemang falyattasif mongko persifatan sapa man bisyariati kelawan syariat al musyabbahati kang den serupake bisafinati kelawan perahu wayattasifu lan persifatan bitoriqati kelawan tariqah al musyabbahati kang den serupake apa tariqah fala yasilu mongko ora bakal tumeka fala yasilu mongko ora tumeka sapa man ilal haqiqati maring hakikat illa ba'dal ittisafi kejaba ing dalem sakwise persifatan sapa man bihima kelawan syariat lan tariqah. Maknanya apa? Kalau seandainya Ki Demang menginginkan makom hakikat Mbak Intan tadi itu, ya, hakikat yang diserupakan yang mutasyabbihat bidurri, maka Ki Demang falyattasif bisyariati. Dia harus memiliki sifat-sifat, ya. Falyattasif maka persifatan bisyariati dengan syariat, maka Ki Demang harus melampaui, ya, melampaui syarat rukun yang pertama atau memiliki sifat daripada syariat tadi itu. Nah, syariat tadi sini diibaratkan atau digambarkan dengan safina. Wa tasifu bitariqati al-musyabbahati. Ya, kemudian dia juga harus memiliki sifat. Artinya dia harus memiliki karakter, memiliki niatan suci, memiliki azimat atau memiliki tekad bulat yang disebut dengan tariqah. Seperti gambaran antum tadi itu. Maka fala yasudul haqiqati illa ba'dal ittisafi bihima. Ki Demang tidak akan mungkin bisa nyampe pada makom hakikat illa ba'dal ittisafi bihima, kecuali setelah melampaui dua hal yang tadi disebut, yakni syariat dan tariqah. Jadi persifatan untuk mencapai pada makom hakikat ini berarti harus dilalui melalui syariat dan tariqah. Fasalah satu mongko utawi perkara telu. Apa perkara 3? Perkara 3 berarti syariat, tarikat dan hakikat. Iku mutalazimatun. Nah, iku mutalazimatun iku gandeng ginandeng, ya, bertautan, saling berkait erat, mutalazimah. Fatsalatatu mongko utawi perkara telu iku mutalazimatun iku gandeng ginandeng, berkaitan. Wahyalan utawi as-salasatu mutalazimah iku murattabatun utawi urut-urutan. Fa'awwalan ya gitu mestinya, bukan fa'awwalu. Fa'awwalan mongko iku ing dalem kawitane urut murattabah rutbah daripada as-salasah mutalazimah tadi itu iku asy-syari'atu syariat. Summa tariqatu nuli tariqah, summal haqiqatu nuli atau kemudian hakikat. Faman mongko utawi sapane wong iku tarokan ninggal sapa man hadat tartiba ing iki urut-urutan layasilu mongko ora tumeka sapa man ila durri maring
Intan Permata. Nah, diketahui bahwa fatsalah satu mutalazimatun, 3 perkara di atas tadi itu adalah sesuatu yang saling berkaitan. Makanya di awal dijelaskan kalau untuk bisa mencapai makom hakikat maka dia tidak boleh untuk bisa mencapai pada makom ma'rifat billah atau wusul, maka ketiga perkara ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh pada diri seorang manusia. Tidak boleh kemudian mencapai pada level hakikat meninggalkan syariat. Kan tidak mungkin. Makanya di awal saya jelaskan Bang RW, ojo macam-macam. Kalau kamu tidak benar-benar sebagai seorang wali, maka nggak usah pura-pura khawarikul ada. Ojo kakean pola, itu maksudnya. Jadi betapa mulianya rutbah seorang aulia, ya, betapa mulianya atau tingginya derajat seorang aulia, dia tetap seorang manusia. Dia tetap seorang hamba yang tidak bisa dilepaskan daripada kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah Allah. Jadi ibadah-ibadah yang al-mafruḍah itu tidak pernah bisa terlepas dari seorang manusia. Oh, ada yang tanya itu. Terus gimana itu Sunan Kalijogo? Nah, kira-kira. Ya, semedi 3 tahun jogo kali. Ya, sholatnya piye? Yo gak ngerti. Ya, gak ngerti. Maka ketika ada orang yang sudah mengaku berada pada sampai makom level hakikat, kok syariatnya itu ditinggalkan, pasti itu zindik. Ya, pasti fasik zindik orang itu. Nah, ini banyak sekali muncul aliran-aliran. Yang terbaru di Yogyakarta Gunung Kidul, Mbah Benu. Ya, dan nelpon Gusti Allah. Nah, apa makna nelpon Gusti Allah? Makna nelpon Gusti Allah berarti berdoa kan gitu. Nelpon Gusti Allah katanya hari raya gimana itu Mbah Benu, saya nggak ngikutin. Aliran apa? Islam Aulia. Nah, gitu. Nah, ini kan aliran-aliran Zanadikoh. Jadi dalam konteks hari ini sebenarnya dalam era akhir zaman semacam ini, satu, dari kanan kita itu dihajar dengan isu yang berbasis agama. Dikit-dikit kafir itu loh. Ya. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya, Bang RW kok nggak nikah lagi, nggak mengikuti sunnah Nabi. Padahal kalau mau mengikuti sunnah Nabi dalam konteks itu Bang RW ya, mohon maaf. Lebih sunnah mana? Antara monogami dengan poligami? Nggak ada perempuannya, nggak seru jadi. Nggak lebih sunnah mana? Monogami atau poligami? Baginda Rasul itu menikah dengan Sayyidah Khadijah pada usia 25. Ya, dapat cantik kaya raya ummahatul mukminin yang disebut dengan Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah wafat ketika Kanjeng Nabi usia berapa? 40. 40 gimana? Orang ketika wahyu kenabian itu aja Sayyidah Khadijah masih ada sekitar 50-an ya. Dibuka meneh tarikhnya. Ya. Tambah lagi Bang 5. Usia 50. Cuk sampai nggak ngerti rek tarikh Baginda Rasul. Ya. Usia 50. Baru kemudian menikah dengan Sayyidah Aisyah. Berarti kan monogami, bukan poligami kan? Artinya Kanjeng Nabi itu menikah lagi setelah istri yang pertama wafat. Nah, kalau dilihat dari kacamata ini, ya, dari sudut pandang tarikh ini, historical Baginda Rasul dalam soal zuwaj ini, maka potensi sunnah yang paling mendekati dengan sunnah Baginda Rasul itu ya monogami. Nggak ngerti yung cah percil-percil ngurung sudah sunat kok. Iya. Makanya saya ngomongnya ke sini aja. Yang punya potensi Pak RW soalnya. Ya, atau merembet ke sini. Mau amin katanya. Nah, itu konteksnya, ya. Nah,
Ketika kita dihajar dari posisi sebelah kanan hari ini itu, kita dihajar dengan isu-isu yang berbasis agama kayak begitu. Ya. Dari alur sebelah kiri kita itu dihajar dengan aliran-aliran liberalisme. Ya. Apa aliran-aliran liberalisme itu? Pokoknya sesuatu yang tidak masuk di akal, ya tidak. Nasionalisme. Ya. Itu. Jadi alur-alur liberal, LGBT, ya, kesetaraan hak, gitu ya. Semuanya dibungkus dengan dalih hak asasi manusia. Ya. Jadi santri dicewer ustadznya dilaporin polisi karena melanggar. Nah, ini termasuk bagian dari doktrin arus liberal yang menyerang kita dari sisi sebelah kiri. Jadi dari sisi sebelah kanan kita diserang dengan isu-isu berbasis agama, dari sebelah kiri kita diserang dengan isu-isu liberalisme. Semacam-macam teori-teori modern ini loh. Nah, dari sisi bawah, tengah dan atas kita itu diserang atau dijamuri dengan aliran-aliran zanatiqah atau aliran-aliran zindik, Kanjeng Dimas. Sesuatu yang wow. Kemudian banyak orang percaya. Mending kalau hanya orang awam. Selevel profesor seperti Ibu Musdah titik-titik itu tertipu dengan Kanjeng Dimas, menggandakan uang, wiritani sholawat nariyah, padahal palsu semua. Walhasil itu terbongkar. Gus Samsudin, terus siapa lagi? Banyak lagi. Yang terbaru adalah aliran Islam Aulia, bertelepon Gusti Allah katanya. Nah, ini aliran-aliran Zanadiqah. Nah, jadi ketiga hal ini yang saat ini memberikan sebuah serangan yang bertubi-tubi kepada akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam konteks tasawuf ini, ya, menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, ketiga perkara yang disebut dengan syariat, thariqat dan hakikat ini menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh ditinggalkan. Pokoknya gitu. Nek wis ana thariqah, misal Ki Demang disuruh wiritan sama Bang Erwi. Kamu nurut wiritan di sini selama 9 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus. Pokoknya di sini nggak boleh pindah-pindah. Misal thariqah bayatnya begitu. Walhasil karena Ki Demang ini didhawuhi seperti itu, syaratnya harus mulazamah di satu tempat, Jumat ora Jumatan deh. Kenapa kamu nggak Jumatan? Saya baiat thariqah biar sampai pada makom hakikat atau wusul atau ma'rifat billah. Maka saya tidak boleh beranjak dari tempat ini. Wiritanya harus di tempat ini. Lau pingin dadi wali kok meninggalkan kewajiban. Iku podoe kalau kita riyadhah perkara-perkara yang sunnah, ya, tetapi meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Santri-santri biasanya kayak gitu ya. Ijazah, riyadhah begini-begini, puasa, malah orang ngaji. Gitu. Ini kalau di Mendes itu dilarang. Selagi belum waktunya nggak usah. Riyadhahmu apa? Ya ngaji. Lalu sekarang gimana gitu coba? Puasa Senin Kemis atau puasa Qur'an atau puasa Daud. Ya. Selama dia nggak puasa, setoran alfiahnya, setoran imritinya, setoran jurumiyahnya 10 bed misal. Begitu riyadhah puasa, ngantuk terus, malah setorannya hanya 5. Masih mending, kalau enggak malah hilang kabeh. Jadi kalau di Menes itu, khususnya di tempat kami itu memang kita larang. Nanti ada waktunya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan besar. Makanya dalam konteks akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang kayak begitu tidak diperkenankan. Orang sholatnya di Mekah. Jadi gitu. Ini kan berarti kita seolah-olah kembali kepada zaman masa lalu. Misal, mukjizat para nabi itu kan sesuatu yang wah semua ya. Kemarin sempat saya ceritakan. Misal contoh yang paling masyhur itu adalah mukjizat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ngetok tongkat kemudian laut atau selat itu
terbelah. Itu kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Tetapi yang percaya dengan mukjizat itu hanya orang-orang yang menyaksikan. Yang tidak menyaksikan belum tentu percaya. Nah, kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad SAW, kalau masih menginginkan perkara-perkara yang di luar nalar akal manusia, kemudian itu kita anggap wow, seperti aliran-aliran zindik yang hari ini berkembang, maka kita tidak ubahnya seperti umat-umat terdahulu. Makanya mukjizat baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah Al-Quran itu membuat membuat logika yang paling sehat, membuat logika yang paling penting terhadap apa? Terhadap bukti atau ikrar keimanan umatnya. Coba. Korbannya apa, Bang RW? Korbannya itu kiai-kiai. Selama kiai itu tidak khawarikul ada, tidak bisa menunjukkan sesuatu yang di luar nalar manusia, nggak punya kehormatan. Makanya saya ikut torikohnya Mbah Hamid aja kalau mau jadi wali. Ya, torikohnya apa? Berarti torikohnya itu adalah jalur wali melalui jalur alim, jalur ngaji. Itu yang paling top. Sudah tidak ada. Jadi rutbah setelah rutbah kenabian itu yang paling top itu adalah torikotul ilm. Jadi ta'lim wa ta'allum. Nah itu di Syair dijelaskan itu rutbah yang paling top setelah nubuah, setelah era kenabian itu tidak lain dan tidak bukan adalah thariqah ta'lim wa ta'allum. Nah itu. Nah, kalau kita masih percaya dengan wow kayak gitu, apa sih misal? Kalau misal mukjizat itu hanya digambarkan dengan sesuatu yang di luar nalar manusia untuk mengikrarkan keimanan kita, ya umat zaman dulu itu kan begitu. Untuk mengikrarkan keimanannya maka nabi-nabi itu dikasih mukjizat, baru kemudian beriman. Sesuatu yang di luar nalar. Nah, kalau hari ini kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad SAW menginginkan hal yang serupa, berarti satu, tak ubahnya kita seperti umat masa lampau. Padahal segala macam bentuk yang kita lihat dalam kehidupan kita itu kan sudah bisa kita pastikan bahwa itu semua berada di jangkauan nalar kita sebagai manusia. Pingin bukti? Coba, bisa kedip kayak gitu tuh karena apa? Ini kelihatan loh. Ya. Jadi untuk beriman kita tidak perlu menyaksikan sebuah keajaiban alam seperti terbelahnya selat atau terbelahnya lautan. Cukup kita lihat di sekeliling kita. Coba Pak RW itu bisa ketip itu karena apa? Apakah itu sesuatu yang masuk dalam akal sehat manusia? Tidak. Coba kita bisa bicara kayak begini. Ini kan sesuatu yang di luar nalar manusia. Bagaimana caranya? Kita melihat burung setiap pagi bisa terbang. Itu sesuatu yang di luar nalar manusia. Artinya apa? Kalau kita mau berikrar tentang keimanan hanya menunggu kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, maka hari ini kita sudah banyak menyaksikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, makanya Sayyidina Ali kan begitu. Betapa congkaknya beliau ketika dia mengatakan bahwa seandainya sesuatu yang tertutup, terhijab itu terbuka, kata beliau, mazdadtu imanan, niscaya imanku tidak akan bertambah. Karena apa? Cukup saya menyaksikan kehidupan di dunia ini sudah cukup untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa keesaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu nampak. Jadi setiap hari itu kita sebenarnya sudah menyaksikan tajalli Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, ya. Jadi tidak perlu mukjizat unta keluar dari dalam batu. Oh, itu kan sesuatu yang di luar nalar manusia. Nah, kalau kita menunggu, mau berikrar tentang keimanan kok menunggu keajaiban-keajaiban yang kayak begitu, maka potensi kita untuk menjadi zindik hari ini itu besar.
Gitu loh. Wes bener kabeh iki. Bener ta enggak ini? Udah gitu ya. Serius ini ben podo bener imane ini. Ya. Ya, ben podo bener. Jadi mujmalah. Kalau taklid kita itu kan hanya itu pasti mukhtalaf. Ya, terjadi perbedaan ini itu dan segala macamnya. Tapi kalau sudah kayak begini, ya. Jadi kita tidak perlu menunggu keajaiban-keajaiban seperti keajaiban-keajaiban yang disaksikan oleh umat-umat Nabi terdahulu. Oh gitu loh. Kan gitu. Jadi misal umat Yahudi Bani Israel, santri Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam 40 itu kan gimana? Yang hatta narallahu jahran, gimana awalnya itu ayat itu? Saya tidak mungkin beriman kepada kamu sampai saya itu bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa taala secara kasat mata. Woi, laisa bimakomin nubuah. Kok minta begitu ya? Nah, itu Nabi Musa juga begitu di Gua Sur, terus kemudian masih ada yang ngeyel lagi. Ya, terus dipateni, disambar beledek, ya, disambar petir. Nabi Musa ngeyel lagi, loh ini kok jenengan pateni semua ini bagaimana? Nanti saya balik lagi ke umat saya, nanti nggak ada syahidnya, nggak ada yang menjadi saksi bahwa saya menerima wahyu dari Engkau ya Allah. Diuripke meneh. Nabi Bang RW. Nah, Nabi itu rutbah nubuwah. Makomnya a'la illiyin itu. Nah gitu. Nah ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Wes, yang penting bener kabeh imani kita yo. Ya, yang penting bener kabeh ini bener ini. Ya. Bisa pesawat terbang kan butuh mesin. Ya, kamu kenapa takjub dengan perubahan zaman yang semacam ini? Perubahan zaman itu memang pasti membuat kita takjub. Padahal setiap hari kita menyaksikan sesuatu yang di luar nalar kita sebagai seorang manusia. Tiba-tiba burung itu terbang sendiri. Tiba-tiba ayam itu berkokok, bertelur, jadi ayam, bertelur lagi. Sesuai ditakoni, lebih dulu mana ayam dan telur. Orang-orang entek. Nah gitu lah. Ya, itu Bang ya. Jadi untuk ikrar keimanan kita tidak butuh sesuatu yang memang aja. Nanti kurbannya kiai-kiai Bang RW. Kalau kiai-kiai itu tidak memiliki sebuah karomah yang kontan, misal tidak mampu menunjukkan keajaiban yang langsung, ora disebut kiai misal. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, ini hati-hati sekali. Kita perlu hati-hati dalam persoalan-persoalan yang semacam ini. Nah, ini menjadi penting untuk kita cermati dan kita ketahui secara bersama-sama bahwa mukjizat Al-Qur'an itu menjadi sebuah mukjizat yang paling jos gandos. Meskipun kita juga diperintahkan tidak boleh membandingkan satu mukjizat Nabi dengan mukjizat yang lain. Tidak boleh membanding-bandingkan antara satu utusan dengan utusan yang lain. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Qalu podo apal kabeh itu ditanamkan gitu mang dalam hati ya. Cokok terus ngerti wah Kanjeng Dimas opo ngaji Kifayatul Adqiya ora sakti tetep Jumatannya di masjid kok enggak di Mekah tiba-tiba gitu. Wah, kan ujungnya begitu. Ujungnya gitu. Kalau kita butuh keajaiban. Naudzubillah. Sini wis cukup ini ya. Jadi itu syarat surut agar kita bisa ma'rifat billah. Jadi syariat, thariqah, hakikat. Pokoknya nek tiba-tiba kok ngerasa hakikat kabeh yo repot itu nanti. Nggak usah ketemu sama Pak RW, biasa aja Pak RW nggak sakti gitu. Harus maksane Doraemon kok. Pak RT tetap aja mau beliin baju anak lebaran harus ke mall dulu kok. Nggak sakti, nggak punya kantong ajaib. Aku senang sekali Doraemon. Nah itu. Aduh. Kantong ajaib. Jadi persifatan itu menjadi penting agar kita bisa wusul atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'rab.
utawi iki iku i'rab. I'rab nadom di atas. Man roma turron lisafinati yarkabu wa yawusu bahron thumma turron hassola. Ini memang panas banget ya. Wingi iki Demang dapat Lailatul Qadar. Nah ini saya mau ngajak guyon lagi nih, ngomong akhir ya nih. Sementara kita tutup terakhir. Gimana ayatnya itu? Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas minal huda wal furqan. Coba dicermati itu. Gara-gara ingat tanya Lailatul Qadar. Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kan gitu. Nah, katanya Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan itu di situ adalah saatnya Lailatul Qadar. Mujma' alaih dalam kitab-kitab, berarti Al-Qur'an itu diturunkan pada tanggal kitab-kitab menurut riwayat-riwayat kitab 17 Ramadan. Terus Lailatul Qadar itu dimulai menurut para ulama yang resmi kitab-kitab dimulai dari Asyrul Awakhir di malam kan tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Katanya begitu. Ya. Mikir nggak? Mikir nggak? Mikir nggak? Al-Quran diturunkan resmi ini menurut kitab-kitab tanggal 17 Ramadan. Katanya itu adalah malam terbaik daripada malam 1000. Berarti berarti tanggal 17 Ramadan dong. Udah mikir gak? Oh, diajak pinter kok gak gelap. Mikir. Nah, aneh kan? Lah iya. Ini yang aneh. Berarti 17 Ramadan. Al-Quran diturun resmi nih, yang resmi kitab-kitab. Katanya di situ adalah malam Lailatul. Lah kok ada keterangan lain yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu dimulai di Asyrul Awakhir pada malam ganjil. Katanya 17 Ramadan. Katanya 17 Ramadan. Nah, baru mikir loh. Baru mikir ya? Iya, orang tahu udah mikir loh. Iya, mikir makanya enak. Dadi wong goblok iki pancen penak ora mikir. Aduh. Kan gitu ya. Coba. Ini yang resmi, yang resmi. Bahkan menurut keterangan kitab-kitab bahwa Lailatul Qadar itu bisa dimulai dari bulan Sya'ban. Ada juga ulama yang mengatakan demikian. Ya toh? Dan Azhar. Maksudnya apa? Maksudnya kita semua harus meyakini bahwa urusan Lailatul Qadar itu adalah wallahu hanya Allah yang mengetahui lah kuwi sapa. Wong Kanjeng Nabi itu loh begitu ngimpi itu aja tiba-tiba langsung terbangun kok. Seolah-olah Lailatul Qadar apa faktanya? Apa visualisasinya? Ternyata Kanjeng Nabi tidak tahu. Kok Pak RW yang cuman Pak RW ingin tahu Lailatul Qadar. Nah, tapi kan ulama-ulama kita sudah memberikan beberapa gambaran tanda-tandanya begini dan begitu. Oh, nek panas banget ini ki apa Lailatul Qadar. Oh, pas enggak malam kan ganjil. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ya dimulai sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Tak bedai ya. Tak kasih puzzle itu mang carane pinter. Ya, berarti selama ini kita ditipu. Ya, bukan ditipu, tapi bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya Allah yang tahu. Itu loh. Kemudian kita itu saben malam ngaji kok. Mosok yo enggak dapat Lailatul Qadar. Nah, yo perkara gitu mang belum punya sarung ya. Ya, apa sih sarung? Kan laisal id liman labisal jadi lakinnal aid liman ta'atuhu yazid. Rioyo itu bukan hanya bagi orang-orang yang memiliki baju baru, tapi hari raya atau kemerdekaan atau kemenangan itu adalah bagi orang-orang yang memiliki ketaatan yang bertambah atau meningkat. Alhamdulillah kok poso ini ngaji kifayatul adiyah. Nah, kalau enggak kan protes terus nangoni bapak ibu minta dibeliin baju baru. Kalah war sale untuk baju baru di mall-mall bersama nonis-nonis. War takjil apalagi itu.
wis kabeh war. Habis war takjil, kemudian mereka membalas apa? War telur, ya. Dia pakai telur apa itu mainan anak-anak itu? Kinder Joy, weruh. Aduh, yes. Al-i'rab utawi iki iku i'rab. Man utawi lafat man iku ismu syartin, iku isim syarat jazimin kang jazm. Isim syarat jazm. Wa roma lan utawi lafat roma iku bimakna tolab. Iku kelawan makna nyuprih atau mencari. Man roma barang siapa yang mencari atau menghendaki atau berkehendak turron lissafinati yarkabu. Mana? Roma bimana tolab. Wa aroda lan utawi lafat aroda iku fi'lu madin, iku fi'il madhi. Fi'il madhi fi'lu syarti saking fi'il saking apa namanya? Saking fi'il syarat. Man tadi itu, saking man selaku fi'il syarat. Waroda lan lafat aroda iku fi'lu madin, iku fi'il madhi fi'il syarti saking fi'il syarat yang berupa man di depan tadi itu. Fawa mongko utawi lafat roma iku fi mahali jazmin ing dalem mahal jazm. Roma wa fa'iluhu lan utawi fa'ili lafat roma iku domirun. Aku punya keterangan ya. Jadi karena fi'il madhi sekaligus ini menjadi fi'il syarat, mahalnya harus jazm. Ya. Karena fi'il syarat itu ya mahal i'rabnya harus jazm. Ya. Sementara fi'il madhi itu berarti di sini sementara fi'il madhi itu adalah fi'il yang sebenarnya tidak bisa dijazmkan. Nah, ini penting. Sementara fi'il madhi itu adalah merupakan fi'il yang tidak bisa dijazmkan. Nah, itu. Lis-safinati. Utawi lafat lis-safinati, alam utawi huruf lam yang menempel pada lafat safinah. Lis-safinati. Iku piye mau? Fawa mongko utawi lafat roma iku mahalu jazmin, iku mahal jazm. Wa fa'ilu lan utawi fa'ile lafat roma iku domirun, iku domir ya'udu kang bali apa domir alaman ing ngatasi lafat man. Berarti roma ya balik domirnya kepada man. Roma barang siap man utawi sapane wong roma kang ngarepake sapa man, begitu. Fa'ilnya kembali kepada man. Jadi domirnya kembali kepada man. Fa mongko utawi lafat roma fi mahali jazmin iku ing dalem mahal jazm. Wa fa'iluhu lan utawi fa'il lafat roma iku dhamirun dhamir ya'udu kang bali apa dhamir alaman ing atas lafat man. Wa durron lan utawi lafat durron iku maf'uluhu iku maf'ule lafat roma. Man utawi sapa wonge roma kang ngarepake sapa man ngarepake durron menjadi maf'ul. Durron ing intan permata. Lis-safinati utawi lafat lis-safinati alam utawi huruf lam yang nempel pada lafat as-safinah. Lis-safinati yarkabu utawi alamu huruf lam iku zaidatun lam zaidah. Lam zaidah di situ memiliki faedah litaqwiyati, kedue faedah nguatake maf'ul. Untuk lam zaidah yang berfungsi untuk menguatkan maf'ul, menguatkan lafaz durron. Wasafinatu lan utawi lafaz safinah iku maf'ulu yarkabu, iku maf'ule lafaz fi'il yarkabu. Wasafinatu lan utawi lafaz safinah iku maf'ulu yarkabu, iku maf'ule lafaz fi'il yarkabu, begitu. Ya, wasafinatu wasafinati iku maf'ulu yarkabu. Wasafinatu utawi lafat atau biar lil hikayah. Wasafinati lan utawi lafat safina iku maf'ulu yarkabu, iku maf'ule lafat fi'il yarkabu muqaddamun kang den dinginake.
muqaddamun kang den dinginake alaihi ing atase fi'il yarkabu. Muqaddamun kang den dinginake yang didahulukan alaihi ing atase fi'il yarkabu. Jadi lafaz safinahnya didahulukan meskipun dia menjadi maf'ul. Man utawi sapa wonge Roma kang ngarepake soman durron ing intan permata lis safinati maring safinah yarkabu mongko nunggang sapa man. Nunggang ing safinah maksudnya berarti asalnya adalah man Roma durron fayarkabu safinatan. Nah, begitu. Itu juga boleh tarkib susunannya. Susunan asalnya. Wa yarkabu lan lafaz yarkabu iku fi'lun mudhari'un iku fi'il mudhari' marfu'un kang marfu'. Yarkabu fi'il mudhari' yang marfu' wa huwa lan utawi fi'lun yarkabu iku jawabus syarti iku dadi jawab syarat. Wa raf'u lan utawi rafa'i fi'il jawab tadi itu. Wa raf'u lan utawi rafa'i fi'il jawab ba'dal madhi ing dalem sakwise fi'il syarat madhi. Wa raf'u lan utawi rafa'i fi'il jawab ba'dal madhi ing dalem sakwise fi'il syarat madhi Roma tadi hasanun iku bagus. Hasanun iku bagus. Qala wis ngendikan sapa Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah wa ba'da madhi raf'ukal jaza hasan. Wa ba'da madhin lan ing dalem sakwise fi'il syarat madhi wa raf'u kalan utawi oleh ngrafa'ake al jaza ing fi'il jawab iku hasanun iku hasan bagus. Iki dalilnya, dalil alfiyahnya. Wis. Wa fa'iluhu lan utawi fa'ile wa fa'iluhu lan utawi fa'ile lafat yarkabu iku dhamirun. Wa fa'iluhu lan utawi fa'ili lafat yarkabu iku dhamirun ya'udu kang bali apa dhamir alaman ing atase wong, alaman ing atase lafat man. Wa fa'iluhu lan utawi fa'ili lafat yarkabu iku dhamirun dhamire ya'udu bali apa dhamir alaman ing atase lafat man. Wa yahusu ini masdar wa yahusu lan utawi lafat yahusu iku fi'lun mudhari'un iku fi'il mudhari' maktufun kang den atofaki ala yarkabu ing atase lafat yarkabu. Den atofaki man roma turun lisafinati yarkabu wa yahusu. Yahusu itu fi'lun mudhari' maktufun ala yarkabu. Wa bahrun lan utawi lafat bahrun iku mansubun iku mansub bi isqatil khafidhi kelawan buang lafadz jar. Ai yahusu fil bahri kalau ditampakkan. Bukan wa yahusu bahron, tetapi di sini bahron itu menjadi mansub dengan cara membuang huruf jar. Jadi asalnya itu adalah yahusu fil bahri. Jadi man rama durron lisafinati yarkabu yahusu fil bahri. Wa bahronan utawi lafat bahrun iku mansubun den nasobake bi isqatil khafidhi kelawan buang lafat jar. Ai tegese asalnya kalau ditampakkan yahusu fil bahri kaya dene lafat yahusu fil bahri. Yahusu menyelam sapa man fil bahri ing dalem bahar ing dalem samudra ing dalem lautan. Qala wis ngendikan fil mukhtari ing dalem kamus al mukhtar al ghausu diceritakan atau dikatakan pada kamus al mukhtar bahwa lafaz al-ghausu masdar ini fi'il madinya ghaso ala wazni qala ghaso yahusu ghauson. Berarti al-ghaus itu adalah masdar. Al-ghausu qala wis ngendikan fil mukhtari ing dalem kamus al-mukhtar al-ghausu utawi lafaz al-ghaus iku an-nuzulu tahtal ma'i iku temurun tahtal ma'i ing dalem jerone banyu. Ya, jadi yang disebut dengan al-ghaus menyelam itu berarti an-nuzul kamu turun tahtal ma. Menyelam masuk ke dalam air.
Waqad ghoso lan teman-teman nyilem, teman-teman menyelam sapa man fil mai ing dalem banyu. Nah, kalau ditasrif wazannya ikut siapa? Ghoso ini min babi kola, saking bab kola. Kalau ditasrif dalam ilmu sorof min babi kola, saking bab kola. Wal ghawwasu lan utawi lafat al ghawwasu bitasydidi kelawan den waca tasydid, cara bacanya iku alladzi wong yaghusu kang menyelam sapa alladzi fil bahri ing dalam lautan, nyelam ing dalam lautan alal lu'lu'i ing atase atau krana intan permata. Wa fi'luhu lan utawi fi'ile ghoso, pekerjaannya ghoso tadi menyelam iku al-ghiyasatu, iku lafat al-ghiyasatu. Jadi mengikuti wazan apa? Ghiyasah fi'alan. Nah, ini menunjukkan profesi. Ya. Penyelam. Ya. Jadi kalau al-ghawwas itu menyelam, kalau al-ghiyasah itu adalah kidemang memiliki profesi sebagai penyelam. Intah. Summa nuli kari-kari. La summa yun. Summa utawi lafaz summa iku atifatun, iku huruf atof. Wa durron lan utawi lafaz durron iku maf'ulun, iku maf'ul muqaddamun kang den dinginake li hasola saking fi'il lafaz hasola. Wa durron lan utawi lafaz durron iku maf'ulun, dadi maf'ul muqaddamun kang den dinginake apa lafaz durron li hasola saking fi'il lafaz hasola. Wa yahusu bahron thumma durron hasola. Jadi maf'ul tapi didahulukan. Wa hasola lan utawi lafaz hasola iku fi'lu madin, iku fi'il madhi. Wa huwa lan utawi lafaz hasola iku wa huwa lan utawi fi'il madhi lafaz hasola iku bimaknal mudhari, iku kelawan makna mudhari. Fi'il madhi tetapi memiliki makna mudharaah, makna yang akan datang atau sedang dilakukan. Wa fa'ilulan utawi fa'ilil lafat hasola iku ya'udu bali alaman ing atas lafat man. Wa alifuhu lan utawi alifil lafat hasola yang terakhir, alif yang terakhir durron hasola gitu ya. Wa fa'ilulan utawi fa'ili lafaz hasola iku ya'udu bali alaman ing atas lafaz man. Wa alifu lan utawi alif lafaz hasola iku lil idlaqi, iku kedue faedah ngecolake gunem, atau berarti disebut dengan alif idlaq. Jadi iku lil idlaqi, iku kedue alif idlaq. Wis. Wa kadza tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tasula. Ayo. Man Roma dulu. Man Roma durron wa yagusu bahron summa durron hasola. Wa kadza tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono hasola, begitu juga at-tariqatu, apa tariqah, wal haqiqatu lan haqiqat ya akhi sedulur ingsun min ghairi fi'li syari'atin saking tanpa nglakoni syariat lan tahsula mongko ora bakal hasil apa tariqah dan haqiqat. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono hasola apa at-tariqatu tariqah wal haqiqatu lan haqiqat ya akhi sedulur ingsun min ghairi fi'li syari'atin saking tanpa nglakoni syariat lan tahsula mongko ora bakal hasil apa tariqah dan haqiqat. Hada utawi iki nazam
natijatun iku kesimpulan la hada utawi iki iku nadom iku natijatu ma qablahu aidan hada utawi iki iku nadom iku natijatu ma iku kesimpulane perkara qablahu kang sadurunge hada aidan halimane. Maksudnya ini adalah menjadi sebuah natijah atau kesimpulan dari nadom sebelumnya. Wal makna lan utawi maknane annat tariqata sunni tariqah wal haqiqata lan hakikat kilahuma iku utawi karo-karune kilahuma iku utawi tariqah wal haqiqah iku mutawaqqafun iku kandeg atau bergantung bertumpu ala syariati ing atase syariat bahwa sesungguhnya makna waqadat tariqat wal haqiqati akhi min ghairi fi'li syariatin lan tahsula. Maknanya ini adalah sesungguhnya tariqah dan hakikat kilahuma mutawaqqifun ya atau mutawaqqafun ala syariati. Jadi dua perkara ini bergantung atau bertumpu kepada syariat. Tariqah dan hakikat berarti kudu duwe syariat terlebih dahulu. Fala yastaqimani mongko ora bakal jejeg, ora bakal berdiri. Fala yastaqimani ora bakal jejeg. Jejeg itu tegak berdiri. Apa tariqah dan hakikat wala yasulani lan ora bakal hasil apa tariqah wal hakikat illa biha kejaba kelawan syariat. Fala yastaqimani mongko ora bakal jejeg, tidak akan berdiri tegak. Wala yasulani lan ora bakal hasil apa tariqah wal hakikat illa biha kejaba kelawan syariat. Fal mu'minu. Berarti ini natijah menjadi sebuah kesimpulan hakikat dan tariqah itu tidak akan mungkin bisa tercapai tanpa adanya syariat. Makanya man rama turran lisafinati arkabu wa yawu subhanahu tsumma turran hasola. Jadi digambarkan tasbihnya adalah syariat dengan perahu, kemudian membuat tasbih tariqah itu dengan lautan, kemudian membuat tasbih bahwa turron itu disebut ditasbihkan atau diibaratkan dengan hakikat tujuan akhir. Fal mu'minu mongko utawi wong mukmin wa in alat fal mu'minu mongko utawi wong mukmin wa in alat, jadi goyah di situ wa in alat lan senajan dhuwur apa darajatuhu apa derajati mukmin wartafaat lan tegese dhuwur apa manzilatuhu apa kedudukane mukmin. Pak RW misal ya alat darajatuhu wartafaat manzilatuhu wasara lan dadi sapa mukmin min jumlatil auliya'i saking kumpulane para wali iku la taskutu mongko ora gugur anhu saking mukmin ora gugur apa al ibadatu apa pira-pira ibadah al mafrudatu kang den fardhuake fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an was sunnati lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya karena tariqah dan hakikat tidak akan mungkin bisa berdiri tegak tanpa adanya syariat. Fala yastaqimani wa la yasulani illa biha. Maka dari itu fal mu'minu wa in alat darajatuhu wartafa'at manzilatuhu. Ya. Seandainya ada seorang mukmin seperti Pak RW, ya, derajatnya tinggi, pangkati RW dong, bukan RT. Ya, wartafa'at manzilatuhu, punya kedudukan yang tinggi. Wasara min jumlatil auliya, kemudian Pak RW itu kok masuk di antara golongan para wali Allah, itu pun la tasqutu anhu al ibadatul mafruḍah. Maka Pak RW tidak lepas ya atau kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah yang difardukan itu tidak terlepas dari Pak RT. Berarti Pak RW tetap wajib melaksanakan ibadah yang mafruḍah tadi itu. Ya. Ibadah mahdhoi kudu tetap dilakoni. Meskipun Pak RW itu memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi.
Terus Pak RW jadi wali gitu misal, karena setiap hari dimarahin istrinya tidak berani balas misal. Nah, sabar pol, dilalah Pak RW jadi wali. Nah, sekalipun min jumlatil auliya Pak RW, latas kutu anhu al ibadatul mafruḍo. Sekalipun Pak RW itu wali, tapi tetap ya tidak mendapat keringanan untuk tidak melakukan ibadah, wajib tetap sholat, zakat fitrah zakat. Mentang-mentang dari Pak RW wis dadi wali terus gak zakat fitrah. Terus orang sholat Jumat, aku wis wali kok, Jumatan kuning Mekah misalnya. Tidak bisa. Jadi menurut kitab ini, menurut Sayyid Abu Bakar Syatok, jadi sekalipun wasara min jumlatil awliya'i la yasqutu anhu al ibadatul mafrudatu. Waman lan utawi sapa wong za'ama atau wamimman itu ya, wamimman lan utawi setengah saking wong iku za'ama atau Pak RW tiba-tiba za'ama nyipto sapa man atau nyono sapa man menduga annaman stuhune wong soro kang dadi sapa man dadi walian iku dadi wali. Misal Pak RW menyangka bahwa dirinya adalah seorang wali, wa wasolalan tumeka sapa Pak RW ilal haqiqati maring makom hakikat, sakotot mongko gugur anhu saking Pak RW apa syariatu syariat. Misal kok begitu, Pak RW itu menyangka bahwa dirinya adalah seorang wali sehingga sampai pada makom hakikat, kemudian dia menyatakan diri bahwa syariatku itu wis gak perlu tak lakoni, wong saya sudah menjadi seorang wali. Maka bisa dipastikan bahwa mongko hali utawi Pak RW iku dolun, sesat, mudillun tur nyesata. Ya ini yang disebut dengan aliran-aliran zanatiko atau zindik-zindik itu. Mengaku bahwa dirinya sudah sampai pada makom hakikat sehingga dia tidak perlu melakoni syariat. Nah gitu. Wa mimman zama anna man sara waliyan wa wasala ilal haqiqati saqat anhu syariah fa huwa dhallun mudillun. Sesat dan menyesatkan. Naudzubillah. Kok ada aku wis dadi wali, tidak perlu sholat. Aku wis dadi wali, ora poso aku. Sholat itu kan maknanya apa? Zikir, ingat kepada Allah. Sholat itu kan fi'liyah. Fi'liyah itu menjadi sebuah syariat. Kalau hatiku sudah ingat kepada Allah tanpa harus sholat, ya aku nggak perlu sholat. Nah, kan gitu. Orang yang sok-sokan berada pada makom hakikat. Tidak mungkin. Kalau tiba-tiba Pak RW menyangka bahwa saya adalah min jumlatil auliya, waliyun min auliya illah, lalu saya terbebas dari perkara-perkara syariat agama, dari perkara-perkara atau ibadah-ibadah yang difardukan, ya, maka Pak RW positif dia adalah orang yang sesat dan menyesat. Naudzubillah. Tidak hanya dhallun mudillun, ya. Yo ngawur barang kuwi. Iku dzon fa huwa mongko utawi Pak RW iku dhallun mudillun. Kok dadi Pak RW sih fa huwa mongko utawi man iku dhallun sasar mudillun tur nyasarake alias sesat dan menyesatkan. Mulhidun. Ono terusane ternyata Pak RW mulhidun termasuk ingkar syariat. Walam tasqutul ora gugur apa al ibadatu apa pira-pira ibadah anil anbiya'i saking pira-pira nabi. Ya. Fadlan apa maneh apalagi anil auliya'i saking pira-pira wali. Falaqad sahha mongko nyekti teman-teman sahih apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadise. Apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi hatta tatawarroma. Tak apa nun itu? Hatta tatawarroma. Apa tatawarroma? Hatta tatawarroma qadamahu. Oh. Ya.
Walam taskut lan ora gugur apa al ibadatu apa pira-pira ibadah anil anbiya saking para nabi. Fadlan apalagi anil auliya saking pira-pira wali. Falaqad sahha mongkonya di teman-teman sahih hadis maksudnya apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tatawarrama sehingga bengkak apa qadamahu apa telapak loro ni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bang RW, walam taskut al ibadatu anil anbiya'i fadlan anil auliya'i. Nah, tidak gugur kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah yang mafruḍah bagi para nabi. Opo maneh paham ya? Jadi rutbah nubuwah itu berada di atas rutbah auli. Derajat nabi itu berada di atas derajat para potongan masuk surga nih anut bendera Kifayatul Atqiya begini nih kan. Ini kan jauh ini rutbahnya, derajatnya. Nabi saja ya, derajat seorang nabi itu tidak menggugurkan kewajiban beliau-beliau untuk beribadah, apalagi seorang wali. Paham ya? Paham enggak? Nah, makanya dicontohkan dalam hadis di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli hatta tatawarrama qadamahu. Nabi saja ya, yang seorang nabi sayyidul awwalin wal akhirin. Kata Allah, nabi itu adalah desain master dari terbentuknya alam semesta ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, niscaya saya tidak akan menciptakan alam semesta ini. Itu saja sholat sampai kedua telapak kakinya itu bengkak. Oh, cuma kok cuman Pak RW. Pak RW dikejar-kejar anak buah minta THR, pusing. Ya, itu baru dimintain THR anak buahnya, pusing. Ngaku derajatnya wali. Loh, wali itu nabi saja tidak boleh terlepas, tidak menggugurkan kewajibannya untuk beribadah. Apa maneh wali? Apalagi Pak R, apalagi potongan-potongan kayak sampean kayak gini ini. Malah jauh jadi RW enggak. Kok jadi RT aja enggak. Pulang aja habis ngaji wis didalili laisal aid liman labisal jadid, besok tetap maksa bapaknya atau ibunya untuk minta baju baru, minta wok, minta shop. Bapakmu lagi wok le, ibumu jangan dituntut shop karena woknya belum ada, belum menghasilkan. Jadi laisal aid liman labisal jadid. Wes itu nabi, rutbahnya nabi, derajat nabi saja tidak menggugurkan kewajibannya untuk beribadah. Oh, maneh kita ulangi lagi, apalagi Pak R. Sudah seneng Pak RW. Ini kan kalau nggak ngaji mereka nggak bakal berani bilang begitu. Nah, sabar Pak RW. Nah, makanya di sini ada hadis sahih mengatakan sesungguhnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiku sholat sampai bengkak telapak kakinya, tahajud terus. Kang Saiku, wah, boro-boro. Fakila mongko banjur den takoaki, ditangletaki, ditanyakan. Lanjutannya ini ya, fakila mongko banjur kemudian ditanyakan lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrotan ing dalam waktu suci. Pada suatu masa, pada suatu waktu Kanjeng Nabi itu ditanya. Ya, alam yaghfirullahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ada menanyakan begitu loh. Kanjeng Nabi,
Mosok Gusti Allah itu tidak mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau dan dosa-dosamu yang akan datang. Kok jenengan masih sholat saja? Kok jenengan sholat sampai kakinya beng? Nek Pak RW wajar dong, karena bukan maksum. Kalau Nabi kan makomnya alias terjaga dari Lah kalau Pak RW, mosok maksum, ya? Aduh. Loh ini ditanya Kanjeng Nabi, bukankah Allah akan mengampuni segala macam dosa-dosamu yang telah lampau dan akan mengampuni dosa-dosamu yang akan datang? Kok jenengan masih sholat tahajud sampai bengkak kakinya? Nah, ini penting ini. Ya, penting sekali. Alam yaghfirullahu laka. Alam yaghfir. Ono toh orang ngapura, bukankah akan mengampuni sapa Allah Gusti Allah laka maring panjenengan? Bukankah Allah akan mengampuni panjenengan wahai Nabi? Ma ing dosa takut dama kang wis dingin apa mamin dzambika saking dosa-dosa ira. Ma ing perkara takut dama kang wis dingin min dzambika saking dosa panjenengan. Wa ma lan ing perkara atau ing dosa atau ing barang tak akhara kang akhir apa ma. Kata Kanjeng Nabi dawuh, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Nabi, afala akunu abdan syakura. Afala akunu. Apa toh ora ono sapa ingsun, kata Kanjeng Nabi. Bukankah aku ini abdan, iku kawula. Afala akunu apa toh ora ana sapa ingsun iku abdan dadi kawula syakura kang akeh syukure. Jawabannya Kanjeng Nabi, bukankah saya adalah seorang hamba yang harusnya banyak bersyukur. Apa mafhumnya berarti di sini? Ya, berarti Nabi sholat bukan untuk diampuni dosa-dosanya, karena Nabi adalah tetapi karena kewajiban seorang hamba untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ugi Kanjeng Nabi. Lah Pak RW kan jawabannya baru tahajud. Biar besok bisa nikah lagi. Misal. Ya, berani. Kita mang tahajud. Saya besok mau daftar jadi angkatan laut. Sudah angkatan laut gimana wong tingginya semeter kotor. Ya. Pak RW itu yang tingginya sudah di atas rata-rata itu tidak punya cita-cita jadi angkatan laut. Laku ada biduk merindukan Bu. Naudzubil. Yo, kuwi jenenge ora Muqtadul Khalil. Wong sorry ya, iki memang bukan body shaming. Ini contoh saja, bukan body shaming, tapi contoh itu ya. Maksudnya, ya punya cita-cita boleh, punya cita-cita yang tinggi boleh, tapi ya harus ngeliat dong, ya harus realistis gitu loh. Tiba-tiba Ki Demang mau menikahi Zainab, putrinya Pak Wali Kota misal, kata Pak Wali Kota, siapa? Santri Sinar Jahar. Madsu ya. Nah, gitu. Boleh Ki Demang, tapi ya harus punya cita-cita yang tinggi. Tenang Ki Demang. Jadi khairun nas tu hasabin qadimin. Tapi yang lebih baik lagi itu adalah du hasban wa aqama li nafsihi hasban jadida. Nah, gitu. Meng khairun nas du hasabin qadimin. Sebaik-baik orang manusia, sebaik-baik seseorang itu memang yang punya derajat atau punya makam atau punya status silsilah nasab yang baik yang lama. Bapakmu itu loh maksudnya ngandalki bapak ini. Tapi kan bukan itu, tetapi yang lebih baik itu adalah orang yang aqama li nafsihi, yang mampu mensetarakan dirinya dengan hasban jadidan, dengan status yang setara atau status yang baik. Gitu, tenang gitu Mang. Sampai meskipun bukan anaknya jenderal, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai bersungguh-sungguh ya, sapa ngerti jenderali
futuh hatinya, aku nyari santri lah. Mades itu enggak apa-apa. Ya, pokoknya tak jamin hidupnya. Insya Allah kekayaan saya itu tidak habis sampai 7 turunan. Ibunya bingung, loh gimana? Papa, ini anak kita kan sudah keturunan yang ke-8. Wah, mades itu tenan. Finish. Udah. Game over itu. Ya, faqila lahu marratan. Alam yaghfirullahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu sholat tahajud sampai bengkak kakinya, kemudian ditanyakan, Kanjeng Nabi, bukankah Allah itu pasti akan mengampuni dosamu? Baik dosa yang telah lampau maupun dosa yang akan datang. Jawabannya Kanjeng Nabi, afala akunu abdan syakura. Loh, wong aku ini sebagai seorang hamba yang dituntut untuk pandai bersyukur. Wadhalika lan utawi mengkunu dawi Kanjeng Nabi hadis di atas ini kana yusolli hatta tatawarrama qadamahu faqilahu maratan alam yaghfirullahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar faqala afala akunu 'abdan syakura. Ini wadhalika lan utawi mengkunu dawi Kanjeng Nabi iku li annal ibadata krana stune ibadah wujubuha utawi wajibi al ibadah iku li haqqil ubudiyati iku krana kewajibane kawula wa li haqqi syukrin ni'mati lan kewajibane syukur nikmat. Ini jawabannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi beribadah itu bukan karena untuk atau agar dosanya diampuni, tetapi ibadah itu merupakan sebuah kewajiban daripada seorang hamba, dan itu sebagai bentuk daripada hak kita seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah fardu, pokoknya kita beribadah itu dalam rangka apa? Nuhoni atau menepati atau mengindahkan atau apa istilahnya itu? Memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Ya, kalau makom kita kan ibadah biar dapat pahala. Salat tahajud biar bisa beli baju. Salat tahajud biar bisa nikah lagi. Salat tahajud biar naik jabatan. Enggak mau Pak RW terus ini abatan-abatan kan capek tadi sekdes atau apa gitu. Ada nggak kalau di Jakarta sekretaris itu? Nggak ada ya? Camat, sekcam atau apa gitu. Bupati. Alhamdulillah. Nunggu bener-bener pindah ya ibu kotanya ya. Ya sudah harus nih jadi anggota DPRD masuk RW terus. Jadi anggota DPRD Kota Jakarta Barat Dapil Rawa Company dan sekitarnya. Nah, jadi ibadah itu wujubuha li haqqil ubudiyah. Kewajiban beribadah itu karena apa? Karena itu merupakan kewajiban seorang hamba wal haqqi syukrin ni'mati, dan kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngaji hikam bahwa kenikmatan yang paling baik, yang paling agung itu adalah kenikmatan ketika kita mampu diberikan kesempatan untuk bersujud kepada Allah. Maka tidak ada kenikmatan yang paling azam, yang paling besar kecuali nikmat iman dan Islam. Tidak ada nikmat yang paling agung selain nikmat menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sing paling enak kuwi, ya. Sing paling enak, tiba-tiba kita bisa memiliki potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wis pokoknya. Jadi li'annal ibadata wujubuha li haqqil ubudiyyati wa li haqqi syukrin ni'mati. Wal waliyu lan utawi wali iku bil wilayati kelawan sifat kewalian. Wali dengan segala sifat atau derajat kewaliannya iku la yakhruju ora metu an haddil ubudiyati saking batasan-batasan sifate kawula. Biarpun rutbahnya Pak RW ini adalah seorang wali,
wali yang RW atau RW yang wali, tetap dia adalah seorang hamba. Seorang hamba. Karena seorang hamba wajib beribadah, wajib bersyukur. Ojo ngeluh terus Pak RW, anak buah minta THR, kasih. Kasih duit negara ini. Ya, kasihlah, masa enggak? Emang boleh? Enggak dikasih? Enggak boleh. Namanya juga anak buah. Setiap mau lebaran ya nyari bapak buah. Jadi wal waliyu lan utawi wali iku bil wilayati kelawan sifat kewaliane wali, sekalipun wali itu dengan sifat kewaliannya layak rujuk orang metu an haddil ubudiyati saking batasan-batasan sifat kawula, batasan-batasan sifat seorang hamba. Wali yo tetap hamba meskipun wali. Wong nabi aja juga hamba. Tetap sholat. Wali kok enggak apalagi Pak RW kok malah enggak enggak sholat, puasa. Besok kerja bakti. Berarti besok kita puasa setengah. Lah kok dipadaki karo Gus Dur sing anakku sik baru umur 5 tahun. Ya Allah. Pak RW puasa tapi turu wae. Dipakai dalilnya. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Itu maksudnya adalah tidurnya saja ibadah, apalagi ngaji deres Quran. Berlipat-lipat nilai ibadahnya. Ya gitu. Jadi wal waliyu bil wilayati la yakhruju, mana tadi? La yakhruju an haddil ubudiyati wala an kauni mun'aman alaihi. Wala an kauni, berarti wala yakhruj an kaunihi, gitu maksudnya. Wala an kauni ay wala yakhruj an kaunihi, wala lan ora, wala an kauni lan ora metu saking anane wali, begitu. Tidak keluar dari batasan-batasan sekalipun dia seorang wali. Wala an kauni lan ora metu saking anane wali, status dan derajat seorang wali tadi itu tetap tidak keluar. Wala an kauni lan ora metu saking anane wali atau saking status wali tadi, iku mun aman iku wong iku mun ama alaihi, gitu ya. Iku mun ama alaihi iku wong kang den paringi nikmat. Wala an kauni mun'ama alaihi, wala an kauni lan orang metu saking anane wali, tidak keluar juga dari status kewalian seseorang tadi itu, bahwa dia tetap disebut sebagai mun'ama alaihi, orang yang selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dan Allah, makanya tetap ibadah itu sebagai lihaqqi syukrin nikmat. Jadi dua prinsipnya, ibadah itu adalah bukan kok agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan yang Nabi, tetapi karena ini kewajiban seorang hamba lihaqqil ubudiyah. Dan ibadah mafruḍat itu juga termasuk lihaqqi syukrin nikmat, sebagai hak untuk memenuhi syukur nikmat kita sebagai seorang hamba atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya wal waliyu bil wilayati la yakhruj an haqqil ubudiyah. Wali ya tetap kawula. Wali ya juga tetap seorang hamba. Wala an kauni mun'ama alaihi, dan dia seorang wali juga tetap mendapatkan nikmat dari Allah. Emang iso golek kenikmatan dewi? Tetap ora iso. Nah, alhamdulillah wis bener kabeh gimana yo. Wis bener kabeh itu. Jadi tidak perlu dengan takjub kejadian-kejadian yang di luar logika. Ya, meskipun wali tetap hamba Allah, tetap dia mendapatkan kenikmatan Allah. Al-i'rabu tapi iku i'rab wakadha, tapi lafaz wakadha wal wawu, al wawu utawi huruf wawu yang nempel pada lafaz wakadha iku atifatun, iku wawu ataf au utawa lil istinafin, kedua faedah istinaf. Wawu yang berfaedah untuk mengawali kalimat, itu namanya istinaf, atau ada disebut dengan jumlah istinafiyah. Tapi kalau wawu itu kan huruf, jadi ini disebut wawu atof
atau wawu ataf tersebut memiliki sebuah faedah istiqnaf untuk memulai suatu kalimat. Wal jaru wal majruru lan utawi jar majrure wakada itu kan jar majrur ai wakadzalika wal jaru wal majrur lan utawi jar majrur iku muta'alliqun iku gumantung atau iku berhubungan apa lafat wakada bitahsula gimana nadomnya tahsula ya wakada tariqatu wal haqiqatu ya min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula iku muta'alliqun iku gumantung atau berhubungan bitahsula kelawan lafat tahsula wa tariqatu lan tafi lafat tariqah iku mubtadaun tarkibi dadi mubtada wal haqiqatu lan utawi lafat hakikat iku ma'tufun alaih ma'tuf alaih. Lafaz hakikat itu diatofkan kepada lafaz wakada tori gimana? Wakada tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Jadi wal haqiqatu lan lafaz hakikat iku ma'tufun den atofake alaihi ing atase lafaz wakada. Ya akhi, lafaz ya akhi utawi ya yang nempel pada lafaz pada kalimat ya akhi iku harfu nida'in harfu nida ya huruf yang berfungsi untuk memanggil he bro gitu Bang RW gitu. Itu ya itu Ustaz saya kalau manggil elek banget gombel lah Bang gitu atau Kak gitu. Ya akhi utawi ya iku harfu nida ini ku huruf nida wa akhi lan lafaz wa akhi berarti itu wa akhi lan utawi lafaz wa akhi atau isim kang den panggil ya, sesuatu yang dipanggil iku munada ya jadi ada nida ada huruf untuk memanggil ada yang diambil jadi yang dipanggil jadi kalau yang memanggil huruf yang memanggil sebagai tanda panggilan itu adalah ya maka yang disebut dengan munada atau sesuatu yang dipanggil atau isim yang dipanggil itu namanya akhi ya akhi he bro he kidemang wa akhilan tawi lafat wa akhi iku munada ai isim kang den panggil iku mansubun den nasab pakai bifat iku mansubun nasab bifathatin kelawan fathah muqaddaratin kang den kira-kiraake alama ing atase alama qabla ya il mutakallimi ing atase huruf sadurunge ya mutakallim ya yang disebut dengan ya memanggil tadi itu ya nida tadi itu jadi wa akhi itu munada mansubun bi fathatin ya mansub dengan fathah ditandai dengan fathah muqaddaratin yang diperkirakan alama qabla ya il mutakallim ya diperkirakan dia itu adalah jatuh setelah huruf yakni setelah ya mutakallim wa min ghairi wa kadza tariqatul haqqi ya akhi min ghairin wa min ghairi lan utawi lafat min ghairin iku muta'alliqun gumantungan atau berhubungan bitahsula kelawan lafat fi'il tahsula wa fi'lin min ghairi fi'li syari'atin wa fi'li utawi lafaz fi'li iku mudhofun ilaih tarkibe dadi mudhof ilaih wa walan utawi fi'li iku mudhofun tarkibe dadi mudhof jadi fi'lin mudhof ilaih wa syari'atin wa fi'li syari'atin ya. Min ghairi fi'li syari'atin wa syari'atin lan utawi lafaz syari'atin iku mudhofun ilaihi mudhof ilaih jadi fi'lin itu menjadi mudhof ilaih sekaligus dia berstatus sebagai mudhof bagi lafaz syari'atin. Mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya syari'atin. Walan lan utawi lafaz lan iku harfu nafyin wa nasbin itu huruf nafi dan nasab. Wastiqbalin lan huruf istiqbal, huruf yang memiliki makna yang akan datang bisa jadi lan tahsula ya berarti tidak akan mungkin tercapai ya, kan disebut dengan harfun nafi ya
Wastiqbal lan huruf istiqbal. Wa tahsula lan utawi lafat tahsula iku fi'lun mudhari'un mansubun. Ya, susunannya menjadi fi'il mudhari' yang mansub bilan kelawan lafat lan. Jadi nasab karena didahului dengan lafat lan. Berarti lan tahsula. Walamatun nasbilan utawi alamat atau tanda nasopil lafat tahsula iku khatfun nuni iku mbuang huruf nun. Khatfun nuni iku mbuang huruf nun. Berarti asalnya adalah tahsulani. Tahsulani la alife. Berarti alif tasniyah. Begitu. Berarti asalnya adalah waqadat thariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lam tahsulani. Asalnya begitu. Jadi tanda nasabnya itu adalah ditandai dengan membuang huruf nun. Jadinya tahsula. Wal alifu lan utalaiki. Wal alifu lan utawi alifil lafat tahsula yang terakhir itu alifnya tahsula, kan asalnya tahsula ni karena dibuang huruf nun, maka ditambahin alif. Wal alif lan utawi huruf alif iku litathniyati itu kedue alif tathniyah. Fa'iluhu iku fa'ile lafat tahsula. Ya, jadi wal alifu utawi alife lafat tahsula iku litathniyati iku kedue faida alif tathniyah. Fa'iluhu iku dadi fa'ile lafat tahsula. Wal jumlatu lan utawi gemblengane kalimat jumlah secara keseluruhan lan tahsula itu ya, jumlah lan tahsula itu loh ya. Wal jumlatu lan utawi jumlah kalimat lan tahsula ya, atau gemblengane kalimat iku khobarul mubtada'i iku dadi khobar mubtada. Wat takdiru lan utawi kang den kira-kira aki. Nah, berarti lan tahsula itu menjadi khobar daripada mubtada. Jadi perkiraan kalimatnya begini nih. Wat takdiru lan utawi kang den kira-kira aki. Wat thariqatu wal haqiqatu la tahsulani min ghairi syari'ati. Kada ay kama taqaddama fi anna kullam minat thalathati la yahsula bidunil akhori. Jadi wat takdiru lan utawi kang den kira-kira aki. Jadi gemblengane kalimat lan tahsula itu kalau disusun sebagai sebuah jumlah atau sebuah paragraf kalimat, perkiraannya begini. Wat thariqatu wal haqiqatu la tahsulani min ghairi syari'ati. Wat thariqatu lan thariqah wal haqiqatu lan hakikat iku la tahsulani, kan dadi khobar mubtada. Iku la tahsulani ora tumeka apa thariqah wal hakikat min ghairi syariati saking tanpa syariat. Kada kaya mengkini ai kama tegesi kaya keterangan takut dama kang wis dingin apa ma fi anna kullan minat thalathati, fi anna kullan ing dalam sak temene saben-saben minat thalati saking perkara telu thariqah syariat, thariqah dan hakikat iku la yahsul iku ora bisa tumeka apa salatah iku la yahsula iku ora bisa tumeka apa salatah bidunil akhori, atau ora bakal hasil gitu ya. Iku la yahsula ora bakal tumeka ora atau ora bakal hasil apa perkara telu bidunil akhori kelawan tanpa kang weneh. Jadi artinya tiga perkara tadi itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi hakikat tidak akan pernah bisa sampai tanpa ada perkara-perkara lain yang menumpunya. Wa kadat thariqat wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lam tahsula. Jadi thariqah dan hakikat itu tidak akan mungkin bisa hasil, tidak akan mungkin bisa terwujud tanpa adanya syariat. Itu maksudnya. Jadi wakada ay kama taqaddama fi anna kullan minat thalathati la yahsula bidunil akhori. Jadi ketika perkara tersebut itu tidak akan mungkin ya, bisa hasil kecuali dengan sesuatu yang lain.
Setiap tiga perkara yang tiga tadi itu, thariqah, syariat dan syariat, thariqah dan hakikat tadi itu tidak mungkin. Makanya di awal dijelaskan bahwa ketiga hal tersebut tetap menjadi syarat yang paling utama. Fa'alaihi tazinun lidhahiril jali bi syariatin liyanura qalbun mujtala wa tazula anhu dhulmatun kayyumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila.